Halo semua, perkenalkan nama saya Astrid Melati dengan NPM 2501061007. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan yang disempurnakan. Tahukah kamu ejaan yang disempurnakan itu apa? Ejaan yang disempurnakan adalah pedoman resmi penggunaan bahasa Indonesia yang berisi aturan penulisan huruf, kata, dan tanda baca serta fungsi tata bahasa lainnya. Nah, di sini poin penting yang kita akan jelaskan itu cara penulisan angka dan lambang bilangan. Nah, di sini sudah ada layar untuk menjelaskan. Kita jelaskan ya. Nah, yang pertama itu angka digunakan untuk melambangkan bilangan atau nomor. Dalam penulisan umumnya dipakai angka Arab dan angka Romawi. Angka Arab yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan L itu 50, C 100, D 500, M 1000. Dan V ini 5000 dan M ini 1 juta. Contoh ya. Perlombaan nasional ke-11. Nah, yang pertama ini ke-11-nya menggunakan angka Arab, dan kedua, perlombaan nasional ini menggunakan angka Romawi ya. Jelas perbedaannya. Oke, lanjut. Nah, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi satuan waktu, nilai uang, jumlah, atau kuantitas. Contohnya, menggunakan ukuran panjang 0,5 cm dan berat, contohnya menggunakan 5 kg, dan 4 meter menggunakan ukuran panjang, dan Rp2.000 itu jumlah ya. Nah, oke, bentar. Contoh yang selanjutnya, angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Contoh, Jalan Tanah Abang 1, nomor 15, Hotel Indonesia, kamar 169. Di sini jalannya angka nomor 15 ya. Dan untuk nomor kamarnya ini 169 ini. Oke. Selanjutnya, angka digunakan untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Contoh, bab 10 menggunakan ini angka ini Romawi ya. Dan ini pasalnya menggunakan angka Arab, halaman menggunakan angka Arab, dan ini menggunakan angka Arab. Oke. Selanjutnya, penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Contoh 12 ya, dengan huruf ya, di menggunakan angka. Kalau menggunakan huruf dia begini 12 dan 22 seperti ini. Oke. Selanjutnya, penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Nah, ini untuk bagian lambangnya ya, lambang-lambang. Contoh, Pakubuwono menggunakan angka Romawi. Nah, ini kalau menggunakan angka Arab, Pakubuwono ke-10. Kalau dia dengan huruf, Pakubuwono ke-10 ya. Selanjutnya, penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran ini an, mendapat akhiran an ya, mengikuti cara berikut. Contoh, tahun 50-an atau tahun 50-an. Dan ada lagi tahun 5.000-an ya ini. Kalau menggunakan huruf dia uang 5.000-an. Oke. Selanjutnya, lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1
atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian dan pemaparan. Nah, ini contohnya. Amir menonton drama itu sampai 3 kali, ya. Ini kalimat pertama menggunakan huruf, ya. Nah, kalau misal dia kayak pemaparan gitu, dia harus pakai angka. Contohnya ini, ayah memesan 3 bukan. Nih, di antara 72 anggota yang hadir, 52 setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang. Oke, selanjutnya lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangannya tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Nah, di sini tertulis lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf, ya. Nih, contohnya 15 orang tewas dalam kecelakaan itu. 2 huruf, ya. Angka ditulis dengan huruf 15. Nah, susunan kalimat diubah sehingga bilangan tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kali tidak terdapat pada awal kalimat. Berarti dia menggunakan angka, tidak di awal kalimat. Oke, selanjutnya angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Seperti ini contohnya. Perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 250 juta rupiah. Penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 120 juta orang. Nah, ini kan tertulis angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Dia begini, ada tulisan 250. Ini kan jumlah orangnya, mesti tambahin juta biar lebih enak dibacanya gitu. 250 juta. Kalau dia menggunakan 0 yang banyak, itu kan orang terkadang bingung gitu bacanya. Jadi ditulis jutanya ini pakai huruf, ya, 250 juta. Dan terakhir, bilangan tidak perlu dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Misal, kantor kami mempunyai 20 orang pegawai, di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah. Di situ dijelaskan bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks kecuali dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Ini dia dalam bilangan kantor kami punya 20 orang pegawai, ya. Ini bukan yang di akta atau kwitansi. Di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah, ya. Kalau misal dia ada di seperti akta dan kwitansi, bisa ditulis keduanya, angka dan huruf, ya. Seperti ini, 805 ditulis 805. Oke, ini yang terakhir. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat. Saya lampirkan tanda terima uang sebesar 999,75, ya. Dilambangkan dengan angka dan huruf, dicatat ini, ya. Nah, berarti penulisannya 900 menggunakan huruf 999 dan 75 per 100 rupiah, ya. Oke, di sini presentasi saya ucapkan terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai pemakaian tanda baca titik. 1. Penanda berakhirnya kalimat. Fungsi tanda yang paling utama dan umum dipahami oleh banyak orang adalah sebagai penanda berakhirnya kalimat pernyataan. Contohnya, tanggal 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia.
Maka di akhir kalimat ini kita harus memberikan tanda titik. Lalu yang kedua, tanda dalam penulisan perincian, ikhtisar atau daftar tanda titik tidak hanya digunakan dalam kalimat saja, akan tetapi tanda titik dapat digunakan di belakang huruf atau angka dalam suatu bagan, ikhtisar daftar, perincian, dan juga tabel. Berikut ini contohnya. Angka Romawi, ini angka Romawi. Lalu di sininya diberikan tanda titik Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu ada A titik Kota Yogyakarta, B titik Kabupaten Bantul. Dan juga ini biasanya ada di dalam makalah, penulisan makalah kayak gini. Nih, 1.1 isi karangan. Lalu yang ketiga, pemisah angka jam, menit, dan juga detik. Contohnya, pukul 21.25.07. Maka dibacanya pukul 21 lewat 25 menit serta 7 detik. Lalu yang keempat, menunjukkan jangka waktu. Contohnya 3.45.12, yaitu dibaca 3 jam 45 menit dan juga 12 detik. Lalu yang kelima, memisahkan unsur dalam penulisan sumber referensi dalam tanda titik digunakan untuk memisahkan nama penulis, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan nada tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit dalam. Contohnya itu dalam penulisan referensi, yaitu Suryono, Bambang, titik, bahasa Indonesia yang baik dan benar, titik, Jakarta, titik 2, Gramedia, 2023 titik. Itu dalam penulisannya itu, kalau dalam referensi itu nama penulis, lalu judul, terus kota terbit, lalu penerbit, tahun. Dalam penulisan ini, titik memisahkan setiap elemen dalam penulisan daftar pustaka. Lalu yang keenam, memperjelas jumlah. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan ataupun kelipatannya. Desa itu berpenduduk 13.500 orang. Baik, di sini pemisahnya nih. Lalu yang ketujuh, tanda titik tidak boleh digunakan pada akhir judul dan subjudul. Berikut ini contoh dari subjudul. Acara kunjungan Presiden Joko Widodo, maka di akhir sini tidak boleh diberi tanda titik, tidak seperti yang ini diberi tanda titik, karena jika ini itu bukan akhir judul ataupun subjudul, tapi contoh yang di sini itu memberikan suatu subjudul. Lalu yang ke-8, tanda titik tidak boleh digunakan pada kepala surat. Secara sederhana, ketika kita menulis bagian-bagian tersebut pada surat resmi atau format penulisan yang baku, kita tidak perlu menambahkan titik. Contohnya, yang terhormat, titik, Bapak, titik, Agus Setiawan. Maka di akhir sini kita tidak perlu menambahkan titik. Lanjut saja ke Jalan titik Sudirman nomor 123. Di akhir sini kita juga tidak perlu menambahkan titik. Jakarta Pusat. Nah, seperti inilah contoh penulisan pada surat resmi ataupun alamat yang tidak boleh menggunakan tanda titik di belakangnya. Terima kasih. Penggunaan tanda baca koma. Terdapat 14 cara penggunaan tanda baca koma. Yang pertama, koma digunakan di tengah kalimat. Jadi, koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Letaknya ada di belakang kata yang mengikutinya. Contohnya, Sinta membeli gula, garam, penyedap
rasa koma dan juga di warung sebelah. Yang kedua, koma digunakan sebagai perbandingan kalimat. Jadi, tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya didahului oleh kata seperti tetapi, walau, namun, dan melainkan. Contohnya, pertunjukan itu sangat menarik, tetapi membahayakan penonton di sekitarnya. Yang ketiga, koma digunakan untuk memisahkan anak dan induk kalimat. Tanda koma digunakan untuk memisah anak kalimat dan induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau tempat itu cukup luas, kita akan pakai tempat itu. Yang keempat, koma digunakan di belakang kata penghubung antar kalimat. Jadi, koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kata. Kata-kata tersebut adalah oleh karena itu, maka dari itu, lagi pula, meskipun begitu, walaupun begitu, namun, dan akan tetapi. Contoh kalimatnya, jadi, sebaiknya kita pergi secepatnya. Yang kelima, koma digunakan untuk pemisah partikel. Jadi, koma sebagai pemisah partikel ini adalah kata seperti oh, ya, oh iya, wah, aduh, kasihan, hati-hati, dan ya sudahlah. Contoh kalimatnya, oh, aku kira kamu makan batu. Yang keenam, tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung. Jadi, tanda koma untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh kalimatnya seperti tanda petik. Contohnya, kata paman, jangan menengok ke belakang ketika berjalan di tengah kuburan. Tanda petik lagi. Yang ketujuh, koma digunakan di identitas yang ditulis berurutan. Jadi, tanda koma digunakan di antara nama, alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis secara berurutan. Contohnya, berkas ini harap dialamatkan kepada Dekan Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Jalan Raya Dermaga, Bogor, titik. Yang ke-8, digunakan untuk penulisan daftar pusaka. Jadi, digunakan untuk memisahkan unsur nama yang dibalik susunannya dalam penulisan daftar pusaka. Contohnya, nama belakang, nama depan. Contoh kalimatnya, Wiloka, Bambang, 2001, Pangan dan Gizi, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 9. Koma digunakan pada catatan kaki. Tanda koma juga digunakan di bagian catatan kaki. Contohnya, contoh kalimatnya, W.JS Puiter minta, bahasa Indonesia untuk karangan mengarang, dalam kurung Yogyakarta UP Indonesia 1967, tutup kurung, halaman 4. Yang ke-10, koma digunakan sebagai penulisan gelar. Tanda koma digunakan di antara nama orang dan gelar akademiknya. Contohnya, B. Saskirana, S.H. 11. Dalam penulisan bilangan, koma digunakan dalam penulisan bilangan. Contohnya, seperti bilangan 84,5M atau 10,49 rupiah. Yang nomor 12, tanda koma digunakan pada kalimat bertingkat. Jadi, tanda koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contohnya, temanku, Irfan, adalah orang yang sangat rajin. Ke-13, tanda koma digunakan untuk menghindari salah baca.
di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat agar tidak terjadi salah baca. Contohnya, dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Yang ke-14, tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan ketikan langsung. Tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan ketikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Contoh kalimatnya, tanda petik, mengapa dia melakukannya? Tanda tanya, tanda petik lagi, tanya Zainuddin, titik. Selanjutnya adalah penggunaan tanda baca tanya. Ada dua penggunaan tanda baca tanya. Yang pertama, untuk menanyakan sesuatu. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya ataupun peran frasa yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu. Contohnya, sejak kapan mereka pergi ke Semarang? Tanda tanya. Kapan kamu tahu? Enggak. Tanda tanya. Kedua, tanda tanya digunakan dalam tanda kurung. Jadi, tanda tanya digunakan dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, tanda tanya itu untuk belum bisa memastikan kebenarannya. Contoh kalimatnya, bumi tetap berbentuk bulat walau tanpa atmosfer. Dalam kurung tanda tanya. Materi selanjutnya adalah penggunaan tanda baca seru. Penggunaan tanda baca seru digunakan pada kalimat perintah. Tanda seru digunakan pada kalimat perintah baik perintah keras maupun tidak. Contohnya, tolong tutup jendela itu, tanda seru. Atau kerjakan esai ini dalam waktu kurang dari 15 menit, tanda seru. Selanjutnya, penggunaan tanda titik koma. Penggunaan tanda titik koma untuk memisahkan bagian kalimat. Jadi, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, malam makin larut, tanda titik koma, pekerjaan belum selesai juga, titik. Selanjutnya, penggunaan tanda titik 2. Penggunaan tanda titik 2 digunakan untuk akhir suatu pernyataan lengkap. Jadi, tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti suatu rangkaian yang berhubungan mengakar. Contohnya, kita memerlukan perlengkapan memasak, tanda titik 2, wajan, spatula, panci, dan penyaring. Penggunaan tanda hubung. Penggunaan tanda hubung digunakan untuk menyambung suku. Tanda hubung digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang diperpisah oleh pergantian baris. Contoh kalimatnya, selain digunakan untuk menjadi pelindung tubuh, rompi itu juganya itu ju sama ganya di strip, dibuat garisan baru, didesain senyaman mungkin. Selanjutnya, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang seperti kata kunang-kunang, berang-berang, biri-biri, anak-anak, kuda-kuda. Itu menggunakan kata hubung untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Yang ketiga, untuk memperjelas hubungan. Tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilangan bagian kelompok kata. Contohnya, tanda hubung evolusi, berevolusi, atau tanggung jawab dan kesetiakawanan, tanda hubung sosial. Yang keempat, tanda hubung digunakan untuk menyambung huruf kata. Tanda hubung digunakan untuk menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian yang pada penulisan tanggal. Seperti tanggal 13, tanda hubung 10,
_2012 contohnya. Kemudian penggunaan tanda kurung. Penggunaan tanda kurung digunakan untuk tambahan keterangan. Tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan yang biasa digunakan untuk menjelaskan abreviasi. Contohnya, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau disingkat Kemenristekdikti dalam kurung, atau Program Hibah Bina Desa dalam kurung PHBD. Yang kedua, tanda kurung juga bisa digunakan untuk mengapit keterangan. Digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraannya. Contohnya, novel The Great Gatsby, tanda kurung, salah satu novel terkenal era revolusi industri, tutup kurung.